Yang saya sampaikan ini belum tentu benar, tapi nggak ada salahnya buat dicoba ya. Kali ini kita akan bahas tentang strategi marketing ayam bakar. Jadi seperti yang sebelumnya, ayam geprek dan ayam goreng, mirip-mirip strateginya tapi ada beberapa sedikit penyesuaian ya. Yang pertama target market. Jadi kita harus menentukan target marketnya dulu sebelum berpromosi. Nggak bisa kalau kita langsung berpromosi, nanti jatuhnya kita ngawur akhirnya. Pokoknya asal orang datang. Eh, Pokoknya asal orang beli aja. Nanti kita capek dapatnya. Ketika sepi nanti kita bingung untuk bagaimana caranya meningkatkan penjualan yang ada. Nah, yang pertama penting banget untuk menentukan target marketnya. Target market yang pertama adalah orang beli ayam bakar itu karena mereka pengen rekreasi keluarga besar pada umumnya ya. Jadi yang saya amati selama ini orang yang memilih makan di ayam bakar biasanya alasannya karena pengen rekreasi keluarga besar. Nomor satu berarti kita harus pastikan ada tersedia tempat makan untuk lesehan karena biasanya keluarga besar ini mengajak orang tua. Terus kemudian yang kedua adalah orang pengen refreshing suasana alam. Yang namanya ayam bakar, orang persepsinya ya, ayamnya dimasak dengan cara yang alami yaitu dibakar. Berarti kita harus tunjukkan bahwa di tempat kita ada suara gemericik air dan suara gesekan daun. Ini bisa diakalin dengan kita membuat air mancur kecil yang ada suaranya. Mungkin pakai ornamen macam-macam tapi ada suara air gemericiknya. Lalu kemudian ada suara gesekan daun. Jadi kita bisa tanamin di sudut-sudut tempat orang makan itu bambu yang kecil-kecil yang ada daunnya. Jadi ketika nanti kena angin ada suara gesekan-gesekannya. Jadi suasana alam itu harus kental di tempat makan kita, di tempat ayam bakar ini. Itu akan membekas di memorinya orang yang datang ke situ. Jadi orang tuh nggak cuma beli ayam bakar aja, yang jual banyak, ayam bakar yang lebih enak banyak, lebih murah banyak. Tapi bagaimana orang itu selalu ingat tempat kita dan selalu memilih tempat kita jadi yang pertama sebagai tujuannya ketika dia ingin makan ayam bakar bersama keluarga atau pengen refreshing. Terus kemudian harganya kompetitif. Kompetitif seperti yang saya jelasin kemarin itu bisa lebih mahal, bisa lebih murah. Nggak harus lebih murah ya kompetitif itu. Lebih mahal sedikit artinya kita harus memastikan nomor satu karena kita memang jual cita rasa juga ya. Bau ayam bakarnya itu kuat. Pernah nggak Bapak Ibu lewat tempat ayam bakar itu dan nggak bau apa-apa? Ketika dimakan juga nggak ada rasanya. Cuma kelihatan bentuknya aja, kelihatan secara visual bahwa itu dibakar, tapi secara rasa juga nggak ada rasanya, secara bau juga nggak ada. Kita kemungkinan kecil akan kembali makan di situ. Jadi pastikan bau ayam bakarnya itu kuat ya, kan kita tuh bau agak gosong kayak gitu ya. Kemudian dagingnya mudah lepas dari tulang. Jadi kita meskipun ayam bakar tetap sediakan ayam yang kadang tuh ayam bakar memang ada yang langsung dibakar, ada yang diolah dulu baru kemudian dibakar. Nah, tetap kita punya menu yang ayam bakar itu tetap ayamnya dibakar tapi dagingnya itu mudah lepas dari tulang. Untuk apa? Untuk mengantisipasi ada lansia yang makan di tempat kita diajak oleh keluarganya. Kan biasanya giginya sudah nggak terlalu kuat, jadi pilih yang aman-aman aja. Tapi karena kita tempatnya di ayam bakar, jadi kita akalin pakai cara itu, pakai teknik pengolahan yang membuat dagingnya mudah lepas dari tulangnya. Kemudian lokasi parkir mobil aman untuk lansia. Jadi kita kalau punya bisnis ayam bakar, kita harus punya lokasi parkir mobil yang itu aman untuk lansia. Misalnya ada di pinggir jalan ya, tempatnya nggak punya tempat parkir khusus di pinggir jalan, ya pastikan ada tukang parkirnya dan penanda parkirnya supaya orang yang mau ajak orang tuanya ke situ, kakek, nenek, orang tua yang sudah lansia itu merasa aman dan itu dijadikan referensi mereka. Wah, di sini aja aman kok meskipun di pinggir jalan, tapi ada tukang parkirnya bagus, ada penandanya, aman ketika parkir di situ. Orang tua turun juga aman. Terlebih lagi kalau punya tempat parkir yang luas ya, itu akan jadi nilai tambah untuk bisnis ayam bakar kita. Terus kemudian kita punya alat makan yang bersih
kalau kita pengen ngambil segmen yang lebih mahal ya, bersih meskipun itu piring bambu. Saya pernah makan di sebuah tempat itu pakai piring bambu sih, ya enak juga sih, tapi ketika diamati, untungnya sudah selesai makan ya, ketika diamati itu bambunya ini nggak pernah dicuci, jadi habis pakai kayak gitu lagi aja. Jadi habis dipakai orang kan ada alasnya tuh. Nah si bambunya ini nggak dibersihkan, jadi di sela-sela bambunya itu ada kotorannya. Jadi itu penting banget untuk diperhatikan juga ya, meskipun pakai piring bambu. Kemudian lebih murah. Kalau lebih murah, kita itu sebaiknya menampilkan proses pembakarannya di depan. Karena yang lebih mahal tadi nggak terlalu penting ya, yang penting rasanya, baunya enak, terus tempatnya oke. Tapi kalau lebih murah, umumnya orang akan memilih yang kelihatan proses bakarnya ada di depan. Jadi kayak bakar sate kelihatan di depan mereka gitu ketika proses pembakarannya. Nggak semuanya, tapi saya sarankan untuk seperti itu. Kemudian ada paket makan dan minum. Nah, untuk mempersepsikan murah di market, kita buat itu ayam bakar kita itu sudah satu paket sama minum. Ada paket makan dan minum, harganya berapa sudah jelas. Jadi orang makan ke situ, misalkan paket makan minum 18.000, ya sudah. Orang dalam pikirannya saya ada budget 20.000 untuk makan per orang, cukup lah makan di situ aja. Murah kok. Jadi itu asumsi yang dibentuk di market. Lalu kemudian pertunjukan. Nah, pertunjukan ini dari penyajiannya ya. Nomor satu penyajian. Balik lagi karena ayam bakar itu temanya natural, berarti kita harus menggunakan tema-tema alam dan untuk lokasi dan alat makannya. Jadi tema alam seperti yang saya jelasin tadi di depan, ada gemericik air, meskipun itu buatan ya, nggak asli di tempat pinggir sungai gitu. Kalau punya tempat di pinggir sungai malah lebih bagus lagi kan, jadi tempat tujuan wisata akhirnya. Tapi kalau kita tempatnya di tengah kota ya, kita set supaya tempat itu temanya alam. Baik dari lokasi ada suara air, ada suara gesekan bambu, dan alat makannya pakai tradisional, pakai daun jati, pakai daun pisang, boleh juga. Kemudian cobeknya pakai cobek dari kayu atau dari batu malahan. Itu akan membuat orang tuh punya experience berbeda ketika mereka makan di ayam bakar kita. Itu punya kenangan berbeda nanti mereka. Dan ketika ada orang lain yang butuh tempat yang enjoy untuk menjamu keluarga besarnya, mereka akan mereferensikan tempat bisnis kita. Itu secara penyajian ya. Jadi alat makannya juga perhatikan, sebaiknya sih pakai tangan ya. Tetap disediakan sendok sama garpu. Tapi yang paling utama adalah kalau tempat makan ayam bakar, saya sarankan untuk makan pakai tangan. Terus kemudian tempat nasinya itu juga dari bambu. Lalu apa itu namanya? Selain itu, sisi kalau nggak ada tema alam ya, tema alam nggak memungkinkan banget ya, minimal kita puterin suara-suara natural, suara forest, suara hutan. Banyak tuh kan ya yang di YouTube, kita cari di sana aja. Suasananya harus enjoy alami lah. Jangan sampai kita itu jualnya ayam bakar kemudian piringnya kita pakai piring plastik yang warna hijau, warna kuning, yang ngejreng-ngejreng. Saya pernah makan ayam bakar, ini kok piringnya gini sih. Piring melamin, gambarnya pakai daun, ya enak rasanya, cuma secara experience kurang lah. Jadi itu nanti disesuaikan aja. Lalu untuk kemudian untuk sambal. Nah, ini penting juga nih. Sambal ini kelihatannya sih sepele, tapi ini nanti yang akan bikin orang datang lagi ke tempat kita. Pedas dan gurihnya itu harus cocok sama ayam bakarnya, agar nanti orang tuh mau beli lagi tempat kita. Kalau ayam bakar ya lebih kurang ya seperti itulah ya rasanya ayam bakar ya. Ada baunya, gosong-gosong sedikit. Tapi kalau sambal ini nanti bisa jadi faktor penguncinya kita juga. Jadi ada orang yang suka ayam bakar itu orang tuanya mungkin ya. Si anak yang lebih muda ini nggak terlalu suka ayam bakar, tapi dia suka sambalnya, suka pedasnya. Nah, ketika pedasnya ini cukup cocok untuk mereka,
untuk ayam bakarnya, jadi itu akan membuat orang itu datang lagi ke tempat bisnis kita, di bisnis ayam bakar kita. Nah, setelah itu tadi semua diramu menjadi satu strategi bisnis ya. Ada yang cocok, ada yang enggak, sesuaiin aja dengan bisnisnya. Lalu waktunya kita buat program penjualan. Program penjualan harus disesuaikan lagi kebutuhan marketnya siapa tadi ya. Kebutuhan market rekreasi keluarga sama refreshing suasana alam. Buat paket komplit per ekor plus jeroan plus sayuran. Jadi kalau ayam bakar saya saranin untuk pakai yang paket langsung. Paket keluarga itu bukan cuma jumlahnya tapi ada komplit, ada per ekor, ada jeroannya, ada sayurannya. Jadi orang tuh wah di sini aja semuanya sudah komplit, tinggal ambil sendiri-sendiri. Jadi mempersepsikan mudah ke market kita. Terus kemudian gratis top up nasi kalau habis. Jadi kita sediakan, tidak harus langsung ya dikasih satu bakul nasi kayak gitu, enggak. Gratis top up nasi kalau habis. Jadi kalau sudah habis ada yang kurang, nasinya kita bisa tambahin gratis. Jadi orang tuh nggak akan khawatir kekurangan nasinya. Berapa sih orang mau nambah nasi, kan ada orang tuh ada sungkannya juga gitu loh. Kalau orang di Indonesia ada sungkannya juga. Terus kemudian cepat sampai. Kalau ini cepat sampai dan free delivery, ini khusus untuk yang nggak makan di tempat ya. Jadi ayam bakar itu memang sudah terkenal enak, sudah bagus suasananya, tapi kadang tuh kita nggak pengen ke sana, kita pengen untuk oleh-olehnya, atau kita makan sendiri di rumah, atau kita pengen menjamu siapa, datang ke tempatnya siapa, lalu kita bawain ayam bakarnya sekalian, kita nanti makan bersama. Nah itu nomor satu harus cepat sampai, karena orang yang pikir mau beli ayam bakar biasanya mereka akan dibawa ke suatu tempat, kecuali itu bentuknya kotak ya. Kalau per ekor biasanya itu akan jadi oleh-oleh juga. Jadi pastikan untuk punya standar operasional yang bikin cepat sampai produknya. Dulu pernah rasanya enak tapi nunggunya sampai hampir 2 jam. Meskipun itu event lebaran ya, tapi sudah nggak wajar, nunggunya sampai 2 jam itu sudah nggak wajar tanpa pemberitahuan. Jadi itu harus kita buat SOP-nya supaya cepat sampai. Free delivery, semuanya free delivery kalau saya rasa sekarang. Nah, yang penting ini ada packing oleh-olehnya. Jangan cuma dibungkus sama kertas minyak warna coklat dan kresek. Itu sayang banget, karena nanti akan dibawa kemana-mana sama orang. Pesan aja tas kertas, kemudian di sablon ada nama bisnis kita, ada nomor kontak kita, ada media sosial kita. Itu akan jadi efek viral ketika itu rasanya enak, kemasannya bagus, terus ada cerita-cerita tentang suasana di tempat kita. Oke, terus misalkan tempat kita, tempatnya masuk gang sempit banget, tapi di depan ada parkir mobil ya, tapi begitu masuk tempatnya ternyata nyaman juga, rasanya enak juga gitu. Itu akan jadi cerita tersendiri nanti. Tapi pastikan kita ada brand yang kita sebarluaskan melalui packing kita. Lalu kemudian program penjualan yang terbatas waktu dan jumlah. Jadi seperti biasa tanggal 25 sama tanggal 5 sampai tanggal 5 itu season untuk penjualan tertinggi kita. Jangan sampai sia-siain di tanggal itu, karena itu orang tuh lebih mudah keluar uangnya di tanggal antara tanggal 25 sampai tanggal 5 awal bulan itu lebih mudah. Terus kemudian jumlahnya, nah ini jumlah kita kasih balon. Jadi ada jumlah terbatas untuk balonnya. Jadi ketika orang makan di situ kita kasih hadiah balon khusus untuk anak-anak. Jadi nggak semuanya. Supaya apa? Supaya anak-anak happy di situ. Biasanya kan keluarga besar tuh bawa anak-anak kecil juga. Nah ketika makan cuma makan doang, ya anak-anak dapat apa nanti? Toh anak-anak juga nggak bisa bedain mana enak mana nggak enak biasanya kan. Anak-anak pokoknya diajak makan ikut aja. Nah yang bikin anak-anak happy dan mau mempengaruhi keputusan untuk beli di tempat kita, kita harus kasih sesuatu yang bikin anak itu bahagia. Cara paling mudah adalah dengan memberikan hadiah balon untuk semua anak-anak yang ada di sana. Tapi jumlahnya terbatas ya. Jumlahnya kita batasin supaya apa? Supaya anak-anak mau rebutan. Tuh. Oke ya.
Jadi itu tadi program penjualannya juga. Terus jangan lupa kalau sudah rame, kalau sudah lengkap semuanya, pamerin semua aktivitas bisnisnya, pembelinya, program penjualannya di sosial media. Nah, kalau kesulitan mengelola sosial medianya, bisa pakai jasa Instagram Management dari Ads Creator. Linknya saya taruh di deskripsi ya. Lalu kemudian setelah itu konsisten marketing. Tidak ada penjualan, tidak ada pelanggan baru kalau kita tidak konsisten melakukan marketing. Kita akan stuck di pelanggan lama aja, dan pelanggan lama ini lama-lama akan hilang karena ada lifetime value-nya. Jadi batas waktu orang untuk membeli produk kita karena dia akan naik levelnya. Jadi harus tetap konsisten, pastikan setiap hari sosial medianya harus posting terus. Meskipun itu cuma satu, harus posting terus menandakan bahwa bisnis kita aktif. Lalu kemudian jangan lupa kita harus merangkul pelanggan-pelanggan lama supaya jadi referral kita, supaya mereferensikan bisnis kita kepada orang-orang yang lainnya. Nah, itu salah satu cara bagaimana cara kita meningkatkan penjualan di bisnis ayam bakar ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.